Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfita Dinama Rohma, NIM E97219093, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Saya di sini akan menerangkan tentang tasawuf Sunni. Tasawuf secara epistemologis berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawafa ya tasafu tasawufan. Ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Yang kedua yaitu sufa, serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah. Yang ketiga yaitu safa, artinya jernih, bersih, dan suci. Tasawuf bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila mereka memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Barang siapa memusuhi seorang waliku, maka aku akan mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai daripada pengalaman yang aku wajibkan atasnya. Kemudian hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amal-amal sunnah, maka aku senantiasa mencintainya. Jika aku telah cinta kepadanya, jadilah aku mendengarnya, yang dengannya ia mendengar. Aku penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Aku tangannya, yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon kepadaku, aku akan perkenankan permohonannya. Jika ia meminta perlindungan, ia akan aku lindungi. Dan jika ia mengulang-ulang sesuatu, maka aku adalah pelakunya. Sebagaimana keraguan seseorang mukmin yang membenci kematian sementara aku membenci keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Tasawuf dibagi menjadi tiga, yaitu tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni, yang kedua tasawuf amali, dan ketiga tasawuf falsafi. Pertama, tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori perilaku atau budi pekerti. Yang kedua yaitu tasawuf amali, adalah tasawuf yang mementingkan pengalaman ibadah, baik pengalaman lahiriah maupun batiniyah. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi, adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori tasawuf dan filsafat. Tasawuf sunni adalah tasawuf yang berusaha untuk memadukan antara syariah dan hakikat. Dan hakikat tasawuf sunni adalah mencari cara untuk berjumpa dan berdekatan dengan Tuhan, serta menjauhkan diri dari semua yang dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Sejarah timbulnya tasawuf. Tasawuf dari segi bersumber berkembangnya memunculkan pro dan kontra, baik di kalangan muslim maupun kalangan muslim. Mereka yang menganggap tasawuf Islam sebagai sebuah paham yang bersumber dari agama lain. Pandangan ini diwakili oleh para orientalis, dan mereka berusaha menulis tentang tasawuf Islam untuk mengembalikan kehidupan sosial sufi. Dalam Islam pada sumber asing di samping Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan bahwa tasawuf Islam tumbuh karena terpengaruh oleh ajaran di luar Islam, antara lain ajaran agama Hindu, Persia, Nasrani, pemikiran filsafat Yunani, dan ajaran Neoplatonisme. Berikut ini beberapa pengaruh agama lain ke dalam tasawuf. Yang pertama yaitu ajaran Hindu-Buddha, yang mendorong manusia agar menyatukan jiwanya dengan dewa, yang disebut penyatuan Atman dengan Brahman, yang sama dengan Ittihad Hulul dan
Withatul al-wujud dalam tasawuf Islam. Sedangkan ajaran Buddha mendorong untuk mencapai nirwana dengan cara meninggalkan kehidupan dunia atau bersemedi untuk meniadakan dirinya, yang dalam tasawuf Islam disebut fana dan baqo. Yang kedua yaitu Persia. Di Persia telah hidup suatu gagasan yang menganggap bahwa asal-usul segala sesuatu di dunia berasal dari Tuhan. Semesta ini tidak mempunyai wujud tersendiri dan wujud yang sebenarnya hanyalah Tuhan. Yang ketiga yaitu Nasrani. Pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Kedua, adanya kesamaan antara kehidupan para asketis atau sufi dalam Islam. Hal mereka melatih jiwa dan mengasingkan diri dengan para rohib ketika sembahyang dan berpakaian. Yang keempat, Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam pada akhir Bani Umayyah dan puncaknya pada masa Bani Abbasiyah ketika berlangsung penerjemahan filsafat Yunani. Dengan kegiatan penerjemahan itu, banyak diantaranya buku filsafat yang dipelajari umat Islam. Hal ini dapat diartikan sebagai proses pengenalan umat Islam pada metode berpikir filosofis. Ajaran Neoplatonisme bahwa segala yang ada merupakan pancaran dari Zat yang Maha Esa, dan sesuatu tersebut akan kembali lagi kepadanya. Karena itu diisyaratkan untuk mensucikan diri dari kotoran duniawi dengan cara meninggalkannya sehingga ia dapat menyatu kembali dengannya. Seperti Al-Ghazali yang mengatakan, tidak pernah terjadi ada hamba yang dapat menyatu dengan Tuhannya, lalu ia menjadi Tuhan karena hamba tetap posisinya sebagai tercipta, sedangkan Allah sebagai pencipta. Kedua wujud ini tidak dapat menyatu atau lebur menjadi satu wujud, kecuali hamba hanya bisa mendekati Tuhannya, yang disebut Al-Qadri. Dan inilah yang disebut makrifah dalam tasawuf Sunni. Yang keenam yaitu Arab. Islam muncul di Arab sehingga tidak menutup kemungkinan pengaruh dari unsur Arab pra-Islam masuk dalam ajaran tasawuf Islam. Untuk melihat bagaimana tasawuf berasal dari dunia Islam, pelacakan terhadap sejarah munculnya tasawuf dapat dijadikan dasar argumentasi munculnya tasawuf di dunia. Karakteristik tasawuf Sunni. Yang pertama yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, terminologi tasawuf Sunni dilakukan secara transparan. Yang ketiga, antara Tuhan dengan hambanya terdapat konteks pembatas antara keduanya. Yang keempat, tasawuf Sunni beranggapan bahwa teori fikih juga dianggap penting. Yang kelima, fokus pada pembinaan akhlak, pengobatan jiwa, dan tahali dan tajalli.